Hari ini kita akan bahas satu topik yang makin naik daun, yaitu carbon farming, atau dikenal juga dengan bertani sambil menyerap karbon. Loh, bukannya tanaman memang menyerap karbon ya? Betul sekali, tapi carbon farming bukan sekedar menanam, tapi mengoptimalkan praktik pertanian supaya bisa mengunci karbon lebih banyak lagi di tanah dan tanaman. Dan serunya, praktik ini nggak cuma baik buat lingkungan, tapi juga bisa menambah pendapatan petani. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Carbon farming adalah sistem budidaya yang tujuannya meningkatkan penyerapan karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer, kemudian menyimpannya di tanah atau biomasa tanaman. Tujuan akhirnya adalah menjaga kesuburan tanah, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang bisnis karbon. Intinya, sambil bertani, kita juga bantu mengurangi perubahan iklim. Panen tetap jalan dan lingkungan ikut aman. Kenapa carbon farming penting? Saat ini sektor pertanian menyumbang sebagian gas rumah kaca. Tapi di sisi lain, tanah dan tanaman punya kemampuan luar biasa untuk menyerap karbon. Masalahnya, praktik pertanian modern sering bikin karbon lepas ke udara. Misalnya, pembajakan intensif, pembakaran jerami, pupuk berlebih, dan deforestasi. Carbon farming hadir sebagai solusi supaya karbon bisa kembali ditarik dan dikunci di tempat yang benar, yaitu di tanah pertanian. Bagaimana carbon farming bekerja? Sederhananya, kita menerapkan teknik budidaya yang membuat tanaman lebih sehat dan tanah lebih kaya materi organik. Semakin banyak bahan organik, maka semakin banyak karbon yang tersimpan. Ada banyak teknik carbon farming, dan semuanya bisa disesuaikan dengan kondisi lahan petani di Indonesia. Nah, ini dia tekniknya. Yang pertama, teknik agroforestry. Agroforestry adalah menggabungkan pohon, tanaman pertanian, dan ternak dalam satu sistem. Kenapa efektif? Yang kesatu, pohon menyerap karbon sepanjang hidupnya. Yang kedua, akar yang dalam membantu menyimpan karbon di lapisan tanah lebih dalam. Yang ketiga, lingkungan jadi lebih sejuk dan produktif. Contoh nyata, sistem tumpang sari kopi dan pohon penaung, kakao dan pohon keras, sawah dan tanaman keras di pinggiran. Selain menyerap karbon, agroforestry juga meningkatkan pendapatan petani karena ada banyak komoditas dalam satu lahan. Yang kedua, teknik cover crops. Cover crops seperti kacang-kacangan, clover, atau tanaman legum. Manfaatnya, yang kesatu, memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, mencegah erosi. Yang ketiga, menambah biomasa. Dan yang keempat, mengembalikan nitrogen secara alami. Hasilnya, tanah punya lebih banyak bahan organik dan otomatis menyimpan lebih banyak karbon. Simple, murah, dan efektif. Yang ketiga, kompos dan pupuk organik. Menambah kompos ke tanah berarti menambah karbon stabil yang bisa tersimpan bertahun-tahun. Kompos bukan cuma menyuburkan tanah, tapi juga yang kesatu mengikat karbon, yang kedua meningkatkan kapasitas tanah menahan air, dan yang ketiga menghidupkan mikroba tanah. Dengan karbon yang terkunci di dalam tanah, kualitas lahan meningkat dari tahun ke tahun. Yang keempat, teknik conservation tillage. Tanah yang sering dibajak itu ibaratnya kita mengaduk karbon yang sudah tersimpan supaya keluar lagi ke udara. Dengan teknik minimum tillage atau no-till, hal itu bisa dihindari. Keuntungannya, yang kesatu, karbon tetap aman di tanah. Yang kedua, struktur tanah tidak rusak. Dan yang ketiga, tanah jadi lebih sehat dalam jangka panjang. Yang kelima, manajemen air dan lahan basah. Lahan basah seperti rawa gambut sebenarnya menyimpan karbon terbesar. Namun ketika dikeringkan, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun bisa langsung lepas ke udara. Dengan menjaga kelembapan lahan, terutama untuk pertanian gambut, kita membantu memperlambat pelepasan karbon. Yang keenam, integrasi peternakan. Limbah ternak bisa diolah menjadi
kompos, biogas, dan biosluri, yang semuanya memperkaya tanah dan menambah penyerapan karbon. Sistem terintegrasi membuat limbah tidak terbuang sia-sia. Keuntungan untuk petani. Ini bagian paling menarik. Selain membuat tanah lebih sehat, carbon farming bisa membuka peluang ekonomi baru, yaitu yang pertama, kredit karbon. Petani bisa mendapatkan insentif dari perusahaan atau lembaga yang ingin mengofset emisi mereka. Yang kedua, ongkos produksi lebih hemat karena lebih sedikit pupuk kimia, lebih sedikit olah tanah, dan tanaman lebih sehat. Yang ketiga, produktivitas tetap stabil bahkan meningkat. Tanah yang kaya karbon biasanya lebih subur, gembur, dan tahan kekeringan. Yang keempat, branding yang lebih kuat. Produk dari petani ramah lingkungan semakin digemari di pasar global. Jadi, itu dia gambaran lengkap tentang carbon farming. Bertani sambil menyerap karbon. Ini peluang besar untuk masa depan yang lebih hijau dan menguntungkan.